Makanya sudah nggak zamannya Pak Anda mendorong-dorong anak Anda belajar sampai S3 misalnya gitu kan, bidang teknologi ya, supaya kamu bisa mengejar ketertinggalan barat kafir Pak di bidang teknologi. Nggak zamannya Pak Anda ngomong gitu lagi. Mestinya kita udah sadar Pak, nggak bakal bisa kita mengejar ketertinggalan mereka. Bukan karena nggak mau, bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak akan diizinkan sama mereka. Mereka akan halangi kita Pak. Makanya banyak putra-putri muslim dari negeri muslim yang belajar ke barat, Amerika, Eropa, kalau dia brilian, ya IP-nya tinggi, IPK-nya tinggi Pak, indeks prestasi kumulatifnya tinggi, dia kalau perlu nggak diizinkan pulang ke negeri muslimnya, dikasih kewarganegaraan setempat, dikasih pekerjaan, ya kan? Supaya apa? Brain drain, disedot Pak otaknya yang cerdas itu. Bahwa menjelang Al-Mahdi muncul, maka terjadilah perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Perubahan geopolitik. Tadi significant depopulation sudah kita bahas, berkurangnya secara drastis jumlah penduduk bumi. Perubahan peradaban. Gimana nggak berubah apa peradaban? Tiba-tiba nggak ada lagi alat-alat komunikasi yang kita nikmati sekarang ini Pak. Nggak ada. Nggak ada lagi namanya naik motor, naik mobil, naik pesawat, nggak ada Pak. Kita harus kembali mensyukuri nikmat kaki kita Pak, dengan banyak berjalan kaki atau naik hewan ciptaan Allah, ya, keledai, kuda, onta, ya, sapi, kerbau, ya. Itu yang bisa kita gunakan. Jadi dunia berubah sama sekali Pak. Peta dunia berubah Pak. Dan akhirnya sentral kesibukan umat manusia itu adanya di sini saja. Nah, saya membayangkan kalau itu semua terjadi bersamaan Pak, shutdown pula modern teknologi, orang kelaparan, ya, orang panik semua, ya, maka yang namanya institusi negara menjadi sejarah Pak. Sejarah Pak, nggak ada lagi institusi negara. Maka kalau kita sekarang membayangkan bahwa fenomena, ya, wabah penyakit coronavirus saja sudah menimbulkan kepanikan seperti ini Pak, apalagi nanti Pak, ya. Sambil sekarang ini kita masih memiliki yang namanya alat telekomunikasi yang di satu sisi bisa menenteramkan kita, tapi di lain sisi juga menjadi penyebab kepanikan kita. Belum tiba-tiba apa namanya, peta dunia berubah, ya, belum tiba-tiba di mana-mana gelap gulita 40 hari 40 malam, ya. Kayak apa Pak dunia Pak? Nah, jadi dalam kondisi seperti itulah, ya, Allah Ta'ala akan menghadirkan pemimpin kita, ya. Nah, jadi ketika kaum kufar masih menguasai teknologi modern seperti sekarang, maka sistem Dajjal, sistem kafir syirik yang disebut sistem Dajjal ini dapat seenaknya menjalankan berbagai kezalimannya Pak. Contoh, teknologi digunakan untuk kezaliman dalam hal surveillance, dalam hal pengawasan ketat setiap individu. Ini kan mengerikan sekali Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, surveillance ini makin hari semakin ingin dioptimalkan, dan kita ini akan menjadi bagian dari yang di surveillance, ya, dipantau. Terus dengan adanya teknologi ini terjadilah remote controlled war, ya, perang curang yang tidak adil karena mengandalkan remote control. Tadi sudah saya gambarkan, ya, mereka cukup ada di ruang ber-AC, ya, pakai komputer, pakai mouse, ya kan, kayak main game aja. Target lock, sudah pencet knob, drone bergerak dengan apa namanya, rudal. Penyebaran hoax dan fitnah, ya, dahsyat sekali dengan teknologi canggih sekarang ini. Hoax dan fitnah itu tersebar dengan sangat mudahnya. Misleading opinion making via mass media, ya. Mass media itu sekarang sudah bukan menjadi kantor berita yang benar-benar memberitakan secara deskriptif apa yang terjadi, tetapi semuanya sudah menjadi alat kepentingan dari yang punya mass media itu untuk menyebarluaskan opini yang ingin disebarluaskan. Terus juga teknologi canggih telah mengembangkan fake money, ya, uang palsu, digital finance, ya, orang mengandalkan rasa kaya dan rasa miskinnya berdasarkan jumlah nol yang ada di belakang saldo dari apa namanya, e-bankingnya, mobile bankingnya, gitu.
Jadi kita tidak hidup dalam kenyataan harta yang sebenarnya, karena kita tidak dibiasakan menggunakan currency, alat tukar yang benar-benar memiliki intrinsic value, nilai yang ada pada bendanya, tetapi extrinsic value. Sebenarnya pernah nggak kita terpikir, apa sih yang membenarkan Amerika misalnya hari ini mencetak 1000 lembar $100 Amerika Serikat? Apa yang membenarkan dia mencetak itu hari ini di di the Fed, ya, di bank sentralnya? Atau Indonesia lah, apa yang membenarkan Indonesia hari ini boleh mencetak 100.000 lembar kertas uang 100.000? Apa yang membenarkan gitu? Dan apa yang melarangnya? Kan nggak jelas Pak hari ini, nggak ada tolok ukurnya. Apalagi sejak tahun 1972 Presiden Nixon memang mengeluarkan peraturan yang tidak lagi mensyaratkan orang yang mau naruh mau ngambil uang dari bank itu harus masukin emas. Udah nggak ada hubungannya antara emas dengan note banks, itu udah nggak ada hubungannya Pak. Jadi hari ini kita benar-benar hidup dengan keuangan yang pada dasarnya nggak jelas ininya, intrinsic value-nya. Dan sudah barang tentu teknologi canggih juga menjadi sebab munculnya banyak false image building, pembangunan citra yang palsu. Misalnya orang yang sama sekali nggak punya keahlian tertentu bisa digambarkan seperti punya keahlian tertentu, dan orang yang sebenarnya sangat pakar di satu bidang ya kan bisa ditampilkan menjadi sangat blow on, yang sangat kelihatan nggak ada mutunya gitu. Tergantung bagaimana bisa mengolah rekaman tentang si orang tersebut. Nah, jadi selama kaum kufar menguasai teknologi modern, maka umat Islam terus-menerus menjadi underdog yang dijadikan mangsa dan bahan permainan mereka. Ya, ingat hadis buih, ya, hadis di mana Nabi mengatakan bahwa kalian umat Islam nanti akan diserbu bangsa-bangsa lain seperti memperebutkan makanan dalam satu mangkok. Sampai seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah karena kita jumlahnya sedikit? Kata Nabi, tidak, jumlah kalian banyak, sangat banyak, tapi kalian seperti buih yang mengapung di air, nggak ada bobotnya. Allah telah mencabut rasa takut musuh kepada kalian, dan Allah telah tanamkan penyakit wahan dalam hati kalian, yaitu penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya. Nah, jadi berbagai subsistem kehidupan mereka kuasai dan tidak izinkan umat Islam memilikinya, mengembangkannya, apalagi mengambil alih untuk menguasainya. Tidak boleh. Makanya sudah nggak zamannya Pak Anda mendorong-dorong anak Anda belajar sampai S3 misalnya gitu kan, bidang teknologi, ya supaya kamu bisa mengejar ketertinggalan barat kafir Pak di bidang teknologi. Nggak zamannya Pak Anda ngomong gitu lagi. Mestinya kita udah sadar Pak, nggak bakal bisa kita mengejar ketertinggalan mereka. Bukan karena nggak mau, bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak akan diizinkan sama mereka.